Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 17, nama aku Tiffany Desmitarianti dan juga Rani Ramawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari chapter report yang telah kami lakukan minggu lalu. Namun sebelumnya, kami akan memaparkan terlebih dahulu identitas buku yang telah kami report. Untuk judul buku yang kami bawa adalah The Thinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century, karya Alicia dan juga Alexander. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan kesempatan untuk mereport salah satu chapter yang ada di buku tersebut. Dan kami mereport chapter 17 yang berjudul Studi Sosial Berbasis Tempat Pendidikan Guru, belajar mengajarkan warga ekologi saat mendidik masalah sampah lokal. Dalam bagian ini, kami mendapatkan 12 aspek materi. Yang pertama adalah pendahuluan, menempatkan diri kita sendiri. 2. Studi sosial berfokus pada kewarganegaraan. 3. Memikirkan ulang pendidikan kewarganegaraan. 4. Pendidikan guru ilmu sosial berbasis tempat. 5. Kurikulum sampah dalam pendidikan guru. 6. Tur sampah PSU. 7. Tur sampah pertama saya. 8. Pemikiran pratur sampah. 9. Mengikuti tur sampah. 10. Pemikiran pasca tur sampah. 11. Ensuing dan tur masa depan. Terakhir adalah dari tur ke pedagogi ilmu sosial. Maka dari itu, saya kembalikan kepada Rani. Halo, perkenalkan nama saya Rani Rahmawati dengan nomor NIM 2008-507. Saya di sini sebagai penyaji kedua yang akan menjelaskan mengenai intisari bab dari pendahuluan hingga poin nomor 6 tentang tur sampah PSU. Bagian pertama yaitu pendahuluan, memikirkan diri sendiri. Pada bagian ini menjelaskan mengenai program No Can Do yang diberlakukan di University Park di Penn State atau disingkat dengan PSU. Program ini mengenai program daur ulang sampah yang harus dijalani oleh semua mahasiswa dan juga dosen yang ada di PSU. Nah, sehingga dengan adanya program tersebut membuat mahasiswa dan juga dosen mampu menempatkan diri dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas lingkungan. Yang kedua adalah studi sosial berfokus pada kewarganegaraan ekologis. Pada bagian ini menjelaskan bahwa teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Dengan demikian, pembelajaran berbasis tempat sebagai fokus dari pendidikan IPS diharapkan mampu menciptakan karakter siswa yang efektif dan mampu mengenali lingkungannya, karena dengan pembelajaran berbasis tempat, siswa dapat lebih sering berinteraksi dengan lingkungannya. Bagian ketiga, memikirkan ulang pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari ilmu sosial adalah menciptakan warga negara yang efektif, di mana dalam menciptakannya, baik pendidikan maupun publik harus memprioritaskan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Keterkaitan antara IPS dan pendidikan kewarganegaraan ternyata secara historis telah memiliki keterkaitan yang kuat. Pada kurikulum 1944, pendidikan kewarganegaraan diberi nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan cabang dari ilmu sosial. Bagian keempat, pendidikan guru ilmu sosial berbasis tempat. Pendidikan berbasis tempat artinya pembelajaran dimulai di lingkungan sekitar di mana seorang pelajar berada. Ternyata hal yang dikemukakan oleh penulis mengenai pembelajaran berbasis tempat mampu meningkatkan perilaku kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Hal ini sejalan dengan kurikulum karakter di negara bagian Georgia yang mengatakan bahwa respect for environment maknanya adalah menghargai alam lingkungan dengan berkewajiban melestarikan fungsinya agar terjadi kehidupan yang berkelanjutan, jauh dari pencemaran lingkungan. Itu artinya dengan membuat pembelajaran yang dekat dengan lingkungan, maka siswa secara tidak langsung dapat menghargai dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Poin nomor 5 mengenai kurikulum sampah dalam pendidikan guru. Pada bagian ini menjelaskan mengenai kurikulum sampah yang diterapkan di PSU.
Nah, dan yang menariknya itu adalah kurikulum sampah yang diterapkan di PSU itu ternyata terdapat di dalam kurikulum Indonesia, tepatnya di kurikulum 2013 yang dikhususkan pada mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS, salah satu tujuannya itu adalah mendorong siswa untuk lebih mencintai lingkungannya melalui pendekatan saintifik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara kurikulum sampah di PSU dan juga kurikulum 2013 yang dikhususkan untuk mata pelajaran IPS di Indonesia. Selanjutnya, poin nomor 6 tentang tur sampah PSU. Pada bagian ini menjelaskan mengenai tur sampah yang dicanangkan oleh Maxop Sky yang termasuk ke dalam bagian dari program limbah di PSU. Dalam tur sampah ini menyoroti persampahan yang ada di PSU, dan yang paling penting adalah dapat mengedukasi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana cara terbaik dalam pengolahan limbah sampah. Bagian ketujuh yaitu mengikuti tur pertama saya. Bagian ini dijelaskan bahwasanya dosen memberikan sebuah metode pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam belajar. Metode pembelajaran yang digunakan dalam bagian ini adalah metode pembelajaran berkelompok. Dijelaskan kembali bahwasanya dengan menggunakan metode pembelajaran berkelompok, ini diharapkan agar mahasiswa dapat memperoleh informasi terkait apa yang nantinya akan dikaji. Sebelumnya, langkah pertama yang diberikan oleh dosen adalah memberikan sebuah tulisan esai karya salah satu penulis hebat yaitu Wendell, di mana isi esai tersebut berkaitan dan mengkaji terkait masalah sampah lokal yang ini berkaitan dengan tur sampah yang nantinya akan dilaksanakan di universitas. Dosen memberikan tugas bahwasanya para mahasiswa harus menganalisis esai tersebut dan menemukan titik masalah yang dikaji di dalam esai tersebut. Kemudian bagian ke-8 adalah pemikiran pratur sampah. Pada bagian ini, setelah mahasiswa mengkaji esai tersebut, mahasiswa dituntut untuk membuat kerangka penelitian untuk nantinya bisa dibuktikan ketika setelah mengikuti tur wisata sampah ini. Dalam bagian ini, kita bisa bandingkan dengan teori pendekatan ilmiah. Mengapa pendekatan ilmiah? Karena teori pendekatan ilmiah adalah teori yang menetapkan bahwa orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah melalui pengkajian secara sistematis. Nah, di bagian ini kan dijelaskan nih terkait para mahasiswa yang harus menggunakan membuat kerangka penelitian dan nantinya akan dibuktikan ketika mengikuti tur sampah itu. Kemudian bagian ke-9 adalah mengikuti tur sampah. Bagian ini adalah pokok pembahasan terkait tur wisata sampah yang diadakan di universitas. Di sini dijelaskan adanya pentingnya mendaur ulang sampah lokal karena jika tidak didaur ulang, maka ini akan menjadi masalah sosial yang tidak bisa lagi diselesaikan jika tidak ada orang yang menyelesaikannya. Masuk ke dalam bagian ke-10, bagian 10 yaitu pemikiran pasca tur sampah. Dalam bagian ini dijelaskan bahwasanya para mahasiswa yang telah mengikuti tur sampah, mereka menjadi berubah pikiran. Terjadi perubahan di dalam pikirannya dan juga tingkah lakunya karena mereka menganggap bahwasanya kerangka penelitian yang mereka buat bisa benar dan juga bisa tidak. Dalam bagian ini bisa kita bandingkan behaviorisme. Artinya apa? Dalam teori ini adanya stimulus yang diberikan oleh dosen untuk merubah tingkah laku para mahasiswanya ataupun pemikirannya. Dalam teori behaviorisme ini adalah adanya stimulus yang diberikan oleh seorang guru atau pendidik atau dosen yang nantinya akan direspons oleh para mahasiswa atau siswanya terkait stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Masuk ke dalam bagian ke-11 yaitu ensuing dan tur masa depan. Dalam bagian ini dijelaskan bahwasanya guru sebagai guru atau tenaga pendidik kita dituntut untuk memiliki pemikiran yang inovatif, pemikiran yang kritis, dan memiliki gaya tersendiri untuk menghidupkan model pembelajaran di dalam kelas. Kemudian terakhir adalah pendidikan guru IP dari tur kependidikan ilmu sosial. Dalam bagian ini, pendidikan guru IPS berbasis tempat memiliki 2 langkah. Yang pertama, fasilitasi pengalaman belajar lokal yang menekankan kewarganegaraan di tempat yang mereka huni. Kemudian yang kedua, bangun gagasan pedagogi ilmu sosial yang menciptakan kesempatan belajar lokal tentang kewarganegaraan serupa yang dialami oleh guru ketika dia menuntut ilmu.
Jadi, sekian analisis bab intisari dari kelompok 17. Saya Tiffany Desmitarianti, kembalikan kepada Rani Rahmawati. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Dari semua uraian yang telah disampaikan, pada dasarnya pendidikan ilmu sosial bukan hanya interaksi antara manusia dengan manusia, tetapi bagaimana manusia mampu peduli terhadap lingkungan dan komunitasnya. Pendidikan studi sosial yang dibahas pada bab sebelumnya menjelaskan mengenai konsepsi kewarganegaraan ekologis. Berdasarkan uraian di atas yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan pengetahuan sosial, maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Dari pernyataan ini jelas bahwa studi sosial menginginkan warga negara ekologi, maksudnya adalah warga negara yang peduli terhadap lingkungannya. Selain itu, jalan paling baik yang dapat dilakukan dalam mendidik guru prajabatan IPS agar mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan ilmu sosial itu sendiri adalah melalui pembelajaran berbasis tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang jelas, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.